Kagak nyala. Halo, 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 halo. Ketemu lagi nih. Bareng siapa? Otong Setia. Iya. Otong Setiabudi selalu setia menemani Aumania. Meskipun tanggal tua. Too old. Tua banget. Sabar. Besok kan gajian. Nah, senyum lagi dong. Senyum banget. Bayar utang lagi. Udahlah, kita nggak usah pusing-pusing bayar utang atau cicilan. Kita happy-happy aja. Tentunya di mana? Di Midnight. Capek juga ya. Padahal main piano bohongan. Nah, di mana saya? Di sini ya? Oke, di sini aja deh. Malam ini nih kita punya kasus tipu-tipu. Ada lagi. Bahasa kerennya scam. Bukan love scam atau scam kerjaan. Tapi kasus scam berselimut penyimpangan ajaran. Waduh. Penipunya nih diduga pria berinisial W. Siapa tuh ya? Bukan Watem. Bukan Wadidau. Apalagi wele-wele. Nah, biar korbannya percaya, modusnya nih ya, pelaku ngaku jadi Sultan Nusantara. Doi juga ngaku menguasai Indonesia. Bahkan dia juga mengklaim sebagai cucu dari Sultan Hamid II. Dan dia juga bilang kalau seluruh lahan sawit di Kalimantan serta Sumatera adalah milik kakeknya. Buset, nyawit juga nih orang. Dia Sultan Nusantara yang tinggal di Golden Water. Banyumas. Harusnya sih Sultan Nusantara ya tinggalnya di IKN. Bener. IKN. Istana Kerajaan Nusantara. Ada tuh ya. Tapi ini orang keren juga sih ya. Nggak daftar pemilu, nggak ikut kampanye, nggak bagi-bagi bansos, ngaku-ngaku nguasain Indonesia. Bener juga tuh, bener. Nggak cuma pura-pura jadi sultan, pelaku juga pura-pura jadi terapis pengobatan alternatif. Ini aneh juga sih ya. Sultan kok buka praktek pengobatan? Sultan sih sulit tenan. Sulit. Dan akibat penipuan ini, belasan warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami kerugian lebih dari setengah M. Miris banget. Saya jadi confused nih. Aduh, apa tuh? Bingung dong. Kok bisa ya orang percaya sama dia ya? Apa sih ilmunya? Bagi-bagi kali. Penonton juga mau kali. Kasian nih penonton. Nggak dipercaya sama atasan. Iya. Ngomong jujur kena semprot. Bohong dikira makar. Iya. Kita balik lagi ya. Jadi kuasa hukum korban Joko Susanto bilang kasus ini berawal saat si Sultan Nusantara ini ngajak para korbannya ikut pengajian pada Oktober tahun lalu. Nah saat itu korban dirayu tuh dan dijanjikan bisa berangkat umroh dan haji dalam waktu dekat. Nggak pakai antri, nggak pakai nunggu sampai puluhan tahun tuh. Dan nggak pakai bikin paspor. Waduh, ini lebih ngeri dari korupsi kuota haji nih. Bayangin,
kagak pakai paspor. Gimana tuh berangkatnya ya? Ini bukannya nyampe tanah suci, yang ada di tahan imigrasi. Misal nih kan, udah nyampe bandara nih, petugas imigrasi nanya nih, mau haji paspornya mana? Terus dijawab kan, paspor. Apa itu paspor? Beda level. Benar-benar. Kata Sultan nggak pakai paspor. Bukannya dilosin ini mah, langsung dijeblosin ini. Balik lagi ke Sultan nih. Buat bikin korban makin yakin nih, pelaku sering pamer foto-foto bareng pejabat dan tokoh-tokoh penting. Ya ilah, foto doang. Gue juga bisa kali. Karena itu banyak, iya. Foto sama menteri ada. Foto sama anggota DPR ada. Ada dong. Bintang film, penyanyi ada juga. Ntar gue pakai chat GPT dulu. Aduh, langganan udah habis. Maklum, jompo. Tua tanggalnya. Tanggal kok bisa jompo ya? Tua banget. Kering banget bener dah ini. 6 months later, 6 bulan kemudian. Ngerti ya? Para korban mulai dipaksa mentaati ajaran Sultan Nusantara. Dalam ajarannya ada 17 daftar larangan yang dibuat. Tapi kalau saya jabarin capek ya. Saya sebutin 4 aja nih ya. Namanya juga host ya. Harus jaga suara dong. Tetap cempreng ya. Yang pertama, ada aturan nggak boleh makan soto daging yang dagingnya disuir-suir. Ini sih aneh sih ya. Nonton ada yang tahu nggak alasan kenapa? Kenapa tuh? Saya coba positive thinking aja nih. Mungkin nggak boleh disuir, tapi di sweet. Biar dagingnya nengok. Sweet nengok tuh daging. Aturan kedua, nggak boleh makan pakai sarung tangan. Ini aturan sih sebenarnya aneh lagi sih. Tapi kita harus positive thinking. Mungkin bolehnya pakai sarung tinju. Biar nyopnya muah. Kalau sarung tangan kiper kan nangkep bola. Aturan ketiga masih soal makan. Katanya nggak boleh makan di kamar karena bisa dianggap pelit. Ini sih agak absurd sih alasannya ya. Sebenarnya mau makan di restoran, di warung, di kamar, di genteng, di kolong. Kalau emang pelit ya pelit aja. Tapi kalau kata sesepuh sih, emang lebih baik jangan makan di kamar. Kecuali lo sakit. Karena kan kamarnya bisa kotor. Ada semut, ada kutu. Kalau kutu loncat, banyak di partai-partai. Dan yang keempat ada aturan, laki-laki wajib pakai emas. Wajib nih. Ya kalau cewek kan enggak. Iya. Jadi laki ada aja lo. Emas, cowok emas, cewek ya. Tapi ini emang bener nih, dia laki-laki harus pakai emas. Alasannya biar auranya panas. Jujur, janggal. Iya. Kalau mau panas auranya nih, mending pakai koyo cabe. Soalnya kalau deket kompor kan nggak boleh lama-lama. Kata Pak Menteri harus hemat energi. Itu tadi aturan dia pas jadi Sultan. Nah, tadi kan saya udah bilang juga nih, kalau Sultan ini juga buka praktek pengobatan alternatif. Nggak cuma asal-asalan, prakteknya bahkan sampai makan korban. Salah satu korbannya, Rengga Adi ngaku saat adiknya kena kanker, dia malah dibujuk biar nggak kemoterapi. Dan malah disuruh memilih terapi ala Sultan ini nih. Sampai kondisi adiknya memburuk dan berujung meninggal dunia. Kacau sih nih. Udah bener diurusin sama dokter. Percaya sama Sultan gak jelas nih. Gak cuma itu tuh. Pelaku juga minta kartu ATM dan buku tabungan pasien dengan dalih membersihkan hartanya. Iya benar. Bersih banget. Kosong itu.
Rengga bilang kartu ATM adiknya dipakai pelaku di berbagai daerah. Dan kalau di total-total, Rengga dan keluarganya rugi sampai 575 juta rupiah. Waduh. Agak heran saya sih, kan dalihnya bersihin harta. Kok dipercaya ya? Bener kan hartanya ludes kan? Iya, bersih. Kalau mau bersihin harta itu jangan ke sultan. Contoh para koruptor. Bersihin harta lewat wanita simpanan. Kayak yang kemarin kan. Money laundry. Nggak gini banget sih. Cuma nyuci betulan. Nah, kelakuan Sultan penipu ini akhirnya dilaporkan ke Polresta Banyumas. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi bilang, polisi masih melakukan pendalaman dan proses penyelidikan yang terus dikebut. Agar dugaan kasus penipuan ini bisa diungkap secara hukum. Merespon laporan itu, Sultan Nusantara ini bilang dia akan bersikap kooperatif dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dia bahkan membantah kalau transaksi uang dalam jumlah besar yang dikeluhkan para pelapor itu didasari kesepakatan bersama. Jadi nggak ada paksaan atau penipuan. Tapi dari kasus ini kita ambil hikmahnya. Kalau ambil duitnya susah. Jadi catat ya, jangan gampang tergoda sama gelar, penampilan, apalagi janji-janji instan. Ingat pepatah Swahili kuno. Swahili, apa tuh? Nggak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja direbus. Masa lo mau langsung beres? Itu dia tadi sajian Midnight Love malam ini. Tapi tenang dulu, masih ada ladies night. Iya loh. Ada juga musisi. Kan udah saya. Ini Mija. Pokoknya jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight. Wow. Iya. Datang-datang udah kayak model aja lo sih lo. Biasa kemarin abis jadi model figuran di Suwarna Kartininya Metro TV. Wah. Beneran itu tuh catwalk emang? Oh iya dong, mau lihat lagi sekali lagi? Iya. Salah muter Gimana, jadinya. cocok nggak? Cocok banget jadi Cocok. model kaos kaki. Enggak lah, udah cantik gini ya. Kirain model sarung tangan. Emang kemarin siapa aja yang catwalk di acara Suara Kemarin Kartini rame tuh? banget, jadi para reporter dan presenter Metro TV dan juga karyawan-karyawan Metro TV lainnya ini pada catwalk membawakan pakaian khas Indonesia. Wah. Yang tapi dibuat secara modern. Wah. Acaranya bukan cuma fashion show, tapi ada talk show juga, kemudian ada penampilan artis juga. Siapa yang itu? Ada Andin kemarin. Oh, iya. Otong nggak nonton? Aku kan MC-nya. Kalau acara Metro aku selalu jadi MC. Soalnya gratis ya? Oh iya, jangan bilang gratis, nggak dibayar. Seru nggak sih kemarin? Seru. Seru banget, apalagi memang itu sangat mengembrace para wanita, peran-peran wanita di masa sekarang, dinamika global yang sekarang ini, para wanita juga mampu berperan. Oh iya juga Dan temanya sih. masih di bulan Kartini juga, Iya, benar bulan sih. April. Ada liputannya nggak sih? Penasaran Ada. saya nih, pengen lihat. Pengen lihat? Iya dong. Langsung aja kita lihat, ini ada Fatma Ayu di lokasi yang akan menjelaskan bagaimana keseruan dari Suwarna Kartini. Alwania spesial memperingati bulan Kartini atau juga Hari Kartini spesial, Metro TV ini mengadakan event yang besar di salah satu mall yang ada di Jakarta. Dan kali ini acaranya begitu luar biasa dengan tema Suwarna Kartini, yakni Celebrating Her Voice
her power dan juga her legacy. Di sini terlihat ada banyak talk show dengan narasumber-narasumber yang inspiratif seperti Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, ada juga Gubernur Maluku Utara dan berbagai narasumber inspiratif lainnya yang tidak hanya pejabat negara tapi juga datang dari kalangan lansia, anak-anak dan juga kaum disabilitas. Nah, tidak hanya talk show inspiratif saja tapi juga ada flash mob, parade kebaya, fashion show dan lain sebagainya. Lihat deh Aumania, seru dan ramai banget. Pengunjung mal pun disuguhkan dengan berbagai acara inspiratif dan menarik. Seperti talk show yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, komika Kiki Saputri, dan masih banyak lagi. Ada juga beauty class sampai baca tarot juga loh, seru deh pokoknya. Eits, gak hanya itu. Fashion show warna Kartini juga gak kalah menarik. Ada 12 jurnalis yang ikut runway di acara kali ini. Lihat deh Aumania, cantik-cantik dan anggun-anggun banget kan? Gak kalah sama model papan atas. Asal bukan papan seluncuran ya say. Yuk, gaya-gaya dulu. Bentar, muter-muter dulu ya guys. Set. Pusing nggak tuh? Daripada ikut pusing lihat model muter-muter kayak penari Turki, mending kita lanjut lihat performnya Mbak Andin yang seru banget. Penonton pun terhanyut dengan lantunan lagu dan suara khasnya Andin. Sebagai pengiring, para model yang juga jurnalis ini juga ikut meramaikan dengan membawa tulisan semangat dan nilai-nilai perjuangan Kartini. Sangat meaningful banget ya guys. Kita langsung aja yuk tanya-tanya sama model sekaligus jurnalis andalan kita. Terlihat di samping saya ini banyak sekali atau para presenter Metro TV ini ya sudah bergaya-gaya yang ada di sini memakai batik Nusantara. Hai girls. Halo. Selamat Hari Bulan Kartini ya. Selamat Hari Kartini semuanya. Selamat Hari Kartini. Summit Nightlife, selamat Hari Kartini. Kita bangga karena saat ini Kartini sudah berjaya ya, perempuan semua sudah berdaya. Emansipasi wanita. Nah, untuk konsep dari bajunya ini dari mana nih? Kalau aku pakai ini etnik Nusantara. Jadi ini salah satu baju-baju yang benar-benar memperlihatkan begitu kebudayaan, dan juga kalau kita lihat nih teman-teman warnanya ini menarik banget, warna biru. Kalau menurut kalian seru nggak acara ini, gimana? Seru banget, selain ada talk show, tadi juga ada lomba-lomba, giveaway, dan lain sebagainya ya. Jadi ini memang acara yang diperuntukkan untuk perempuan-perempuan ini biar lebih meningkatkan kepercayaan diri dan banyak kesempatan juga. Nah, ini di belakang kalian adalah tuliskan cita-cita dan harapanmu untuk perempuan Indonesia. Apa nih cita-cita kalian untuk perempuan, tidak hanya diri sendiri, tapi juga secara keseluruhan untuk perempuan Indonesia? Kita berharap ke depannya perempuan saat ini sudah berjaya, tapi ke depannya semoga kesempatan untuk perempuan ini semakin merata, nggak cuma di ibu kota, tapi bisa merata di seluruh Indonesia agar semua bisa punya kesempatan yang sama. Kalau dari aku, semoga semua perempuan itu merasa setara dan semua perempuan itu bisa berkarya dan juga berdaya. Karena Ibu Kartini sudah memperjuangkan emansipasi untuk kita semua. Saat ini perempuan tidak harus memilih ya, mau jadi perempuan karir, mau jadi ibu rumah tangga, itu semua bisa dilakukan bersama-sama karena kita perempuan, kita berdaya, dan kita punya power untuk itu.
tidak hanya menampilkan keberanian saja, tapi juga berdampak juga bagi orang lain. Terima kasih ya girls. Dan tunggu untuk event-event berikutnya karena Metro TV akan hadir di event-event besar berikutnya. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Tim Liputan Metro TV. Au! Keren Keren ya. banget kan. Ini mereka presenter nyamar jadi model apa model nyamar jadi presenter nih ya? Mau nggak mau jadi model. Iya, tapi keren-keren semua. Emang bulan ini bulannya wanita. Benar. Kayak malam ini. Malam Kenapa ini tuh? ada Ladies Night. Ini dia Ladies Night. Ini Ladies Night, pada malam ini ada apa Otong? Ada sahabat kamu nih di belakang nih. Kita lihat aja nih. Mana? Ada lah pokoknya. Pokoknya kita malam ini ada cari tempat spot nongkrong anak muda. Nah ini sahabat kamu tuh. Oh ada Sarah Ruhendi. Iya. Sister lagi ngapain? Kok sendirian? Aku nggak diajak? Hai sister, ladies and Aumania. Hari ini aku akan mengajak kalian main di daerah Senopati, tempatnya di Louvre. Nah sister, ladies, ini di belakang saya ada live music. Jadi live music ini band-band isinya cowok-cowok yang sedang menghibur para ladies yang ada di Louvre malam ini. Karena pada malam hari ini, tepatnya di Rabu malam, memang di Louvre ini ada Ladies Night. Cocok banget. Ladies Night malam ini ada aku, ada Sheha di studio yang akan menemani Ladies Night. Nah, kalau Louvre ini unik. Jadi tema suasananya ini dark gothic gitu. Jadi walaupun temanya agak serem-serem gitu, tapi cocok banget untuk menghabiskan waktu di Rabu malam untuk bersantai sembari nunggu macet ya kan sebelum pulang ke rumah. Mending kita nongkrong dulu, bersantai dulu, minum cantik, makan cantik di Louvre. Nah sembari nunggu Sheha yang ada di studio, lagi nemenin Otong pastinya. Aku lagi ditemenin sama ladies-ladies, akan mingle sambil makan-makan juga. Halo ladies, halo ladies. Nah ladies, boleh dong dikenalkan namanya siapa nih? Aku Gisela dan Veronica, Kak Gisela dan Veronica. Apa yang spesial di Ladies Night malam ini? Oke, khususnya spesial hari ini kita tuh free flow untuk semua perempuan di malam Rabu. Dan kebetulan malam ini kita ada launching menu baru untuk koktailnya sendiri gitu. Ada di meja ini koktailnya? Belum, tapi lagi diproses Oke. gitu. Karena dia menu baru, jadi kita benar-benar langsung muncul dia nanti. Oke, ada free flow koktail tadi ya. Menunggu banget, sembari nunggu teman aku juga di studio nyusul ke sini. Nah, ini di depan kita udah banyak makanan nih. Boleh dong dijelasin apa aja di depan ini? Oke, di depan ini ada beberapa signaturnya dari Louvre. Itu pertama dari pizza dulu. Ini ada pizza duet gourmet bilangnya. Jadi dia ada perpaduan dua rasa. Terus ada yang berikutnya ada sate marangi gitu. Yang berikutnya ada crispy calamari and friends. Ini salah satu yang paling top di kita. Oke, ini pas kebetulan. Ini yang free flow-nya. Ini free flow koktailnya, menu barunya itu bukan? Betul. Oke, ada dua, pas banget. Iya. Ini namanya apa? Kalau yang ini namanya strawberry apa ya? Aku juga lupa lagi karena dia baru. Jadi kan kita baru trial juga. Gak apa-apa. Baru ini namanya, ini namanya Louvre Jack, iya. Ini ada nangkanya ya? Iya, jadi dia ada perpaduan whisky sama nangkanya. Jadi dia sedikit strong tapi tetap masih ada slow manis dari nangkanya. Ini unik, ini koktailnya unik. Ini apa nih? Boleh dijelasin dong? Dia ada champagne sama aku lupa ini namanya antara gin deh kalau nggak salah, gin terus dicampur sama champagne itu rasanya agak manis-manis. Nah ini cocok banget buat perempuan gitu. Lebih ke manis. Iya. Kalau ini Lebih ke strong tapi masih soft. oke. Boleh kita cheers bareng gak nih? Boleh banget, boleh banget. Boleh. Ini salah satu signature yang banyak di order sama Louvre. Ini namanya kecombrang mojito. Mojito. Gitu. Oke, cheers dulu. Ladies Night kita cheers dulu ya. Cheers.
Enak. Masih soft, manis, cocok sih buat para ladies ya kan. Ini ada apanya di sini? Kalau ini cotton candy-nya, jadi kan kalau cewek sukanya yang manis-manis, yang warna apalagi pinkies. Nah, ini cewek banget gitu. Jadi minumnya gimana? Makan cotton candy-nya dulu baru minum gitu? Tergantung selera. Mau langsung atau dicemplungin juga itu lebih oke. Oke, selain ada koktail, lalu apa aja nih selain pizza juga? Selain pizza kita ada crispy calamari and friends. Ini salah satu menu yang paling banyak diorder. Topnya lah karena dia combine dengan minum-minuman yang lumayan berspirit. Itu cocok banget. Baru topnya kita ada di sop buntut merah. Sop buntut merah lalu ada burger fire. Jadi nanti ini ada gimmicknya kalau dia dibakar. Gitu. Boleh banget, boleh. Boleh. Sembari nunggu gimmick dibakarnya ini ya. Iya, jadi Louvre ini kan kebetulan temanya agak gotik semi. Nah, jadi temanya mengikuti tema kita, dia dibakar-bakar gitu. Kak Veronica mau tanya dong, apa nih yang spesial kalau Ladies Night di Louvre? Banyak cewek-cewek cantik pokoknya di sini ya. Jadi buat cowok-cowok yang mau lihat cewek cantik di Louvre pastinya. Jadi cewek-cewek cantik bersatu di Louvre di sini ya. Oke. Mana nih? Ada atraksi Midnight Friends mau dibakar nih katanya. Jadi langsung bisa. Jadi dia langsung hilang, datanglah burgernya. Berarti signature-nya ada banyak sekali ya. Banyak, tapi yang benar-benar Louvre banget itu ada di pizza gourmet sama sop buntut merah. Gitu. Gimana Syeha? Ayo join free flow cocktail ya. Mumpung Ladies Night daripada kerja mulu nemetin Bang Otong mulu, mending kita minum bareng di sini. Boleh kali aku nyusul sama Sehan ya. Seru banget, jadi nggak ikhlas gitu loh. Kok bisa-bisanya dia jalan-jalan sendirian? Ya minggu depan kita ke sana lah. Oh, nggak malam ini aja? Malam ini saya Malam puasa ini boleh. dulu nggak bisa. Ingat bini di rumah saya. Oke, Sarah terima kasih dari Louvre tadi di Kebayoran Baru atau Senopati. Senopati, emang itu rame banget situ. Rame, dan Banyak- anak muda selalu Iya. main ke situ. Banyak spot nongkrong ya, pilihannya banyak sih di sana. Benar. Kalau saya biasa nongkrong di daerah mana? Kalau Lete? saya di masjid kebetulan. Oh, susah Sholat dijawab. Iya gitu sih, oke maksudnya. sih. Saya nggak ditanya balik nih. Kalau Otong di mana? Saya di rumah aja. Oh, biar Sama nggak dimarahin sama istri. istri aja, mana. Susah ya dia. Oke, tadi udah ada Ladies Night Otong. Setelah ini ada apa nih? Ada band Hero. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng band Hero. Asik. Penisirin Gin, penasaran kan ya? Saya mau ke sana apa nemenin saya nih? Saya kesana aja nonton dari luar, biar Ya. penonton bayarannya makin banyak. Ya udah yang mana-mana deh penonton deh. Tetaplah di Mita Taf lah ya, udah. Ya, kembali lagi bareng Otong Setiabudi. Tadi udah saya janjiin kan, kita ngobrol-ngobrol dan nyanyi-nyanyi bareng. Ini ada grup musik religi modern. Kita panggil aja langsung. Ini dia Hero. Guys, apa kabar? Alhamdulillah, Ini mah baik-baik. Orang lama nih. Orang lama. Baik. Silakan dulu. Aduh. Aduh, mohon maaf nih, begadang malam-malam. Nanti kan ada Arsenal juga ya, bisa lawan champion ya. Sebelumnya biar penonton tahu nih, absen dulu kali ya. Kita absen dulu, urut. Bakes. Saya Pak, Sebagai apa nih di Hero ini? sebagai berikut. Vokal. Iklan dulu dong berarti nih. Yang kedua, Regi Casmala. Wah, sebagai apa nih di sini nih? Di sini, saya sebenarnya main gitar sama masak-masak. Wah, mana masakannya? Saya mau nyobain. Dan
Udet Neo. Nggak asing kan? Orang lama pasti tahu ini. Neo loh. Orang lama semua sih. Iya, tapi nggak pada borju. Kita doain dah ya Borju ya. Amin. Semoga semuanya borju. Amin. Tapi jangan sombong. Jangan belagu. Jangan belagu. Oke lo jauh. Iya. Jauh beneran. Nih mau ceritain dulu kan nih, gimana nih Hero nih terbentuk nih? Vokalis ya. 2019. Kalau nggak salah 2019 ya. Berarti udah 7 tahun alhamdulillah. Itu kita tuh sama-sama musisi mainstream lah, bukan musisi religi aslinya gitu. Terus alhamdulillah kita ngajinya ustadznya sama, tempatnya sama gitu. Jadi ending dari kajian itu dibilang dakwah itu untuk semua umat Islam, katanya, bukan cuma buat ustadz doang. Jadi apapun profesi lo, apapun kebisaan lo, dakwahlah dengan apa yang lo punya gitu. Nah karena kita musisi, ya kita berpikir ya kita pengen sih gitu melakukan kewajiban ini dengan apa yang kita punya gitu, dengan musik gitu. Dengan musik. Ya. Terbentuklah Hero. Terbentuklah Bukan dari gua Hero itu. Betul. Betul. Bukan dari gue Hero maksudnya. Maksudnya namanya. Ya. Bukan terbentuk di sana. Jadi ketemunya di tempat ngaji, bikin lebih. Enggak, justru enggak di tempat ngaji ya. Justru karena ustadznya sama doang ya? Ustadznya sama doang. Karena kita naik mimbar nggak mungkin, akhirnya naik panggung. Iya. Bisa aja dia. Orang lama. Jadi udah dari 2019, ya. Kenapa single-single mulu? Kapan bikin albumnya ini? Sebenarnya kita udah pernah bikin album, bukan album lagu, album foto. Wah. Bapak-bapak. Masalah bikin album foto kagak dicetak. Di afgrok. Aduh jadul banget kita ya. Pakai tustel ya. Tustel bener. Asa berapa tuh? Kalau 36 bonusnya 2. Kita orang lama semua nih. Aduh. Kagak dijawab deh. Karena ekosistemnya udah berubah kayak zaman dulu oke. ya. Sekarang dulu kan kaset, album, ada harus ngeluarin album, tapi sekarang dengan adanya sosmed tuh ya orang single-single aja gitu. Ya, mending seperti itu ya. Kalian melihatnya Digital gimana? platform itu kayaknya udah lebih gampang lah gitu. Menyesuaikan zaman. Zaman. Jadi kalian ini menasbihkan ini sebagai band nasyid modern. Band apa grup musik sih mau disebutnya kalian nih? Terserah, tergantung. Kalau Apa ya? misalnya mau disebut nasyid boleh, band boleh. Yang penting kita bukan pelawak kok. Yang lawak cukup yang di sana aja. Di gedung sana tuh. Ngomong-ngomong inspirasi kalian siapa sih dalam bermusik ini nih, dalam sebagai nasyid modern ini? Kalau genre musik kita beda-beda. Jelas kalau saya R&B, kalau beliau kan hip hop. Beliau. Ya. Beliau bukan sembarang beliau. Ya ini produser musiknya. Ini produser musik kami. Yang pasti kalau produser tuh referensinya banyak segala macam genre gitu. Jadi beliau ini Mas Regi menjahit apa yang kita potensi-potensi yang kita punya gitu dalam satu jenis musik yang bisa mengakomodir yang kita bisa gitu. Mas Regi kan produser musik. Bosan kali di belakang mulu makanya tampil di ini Iya, ya. betul. Benar nggak sih? Kayaknya bisa jadi juga. Ya Bisa jadi. sebenarnya itu ini aja tergantung waktunya aja. Waktunya cocok berangkat. Berarti cocok mulu nih. Tapi kalau buat Metro TV kapanpun kita 24 jam berangkat. Tapi emang style hip hop, EDM emang nyesuaiin zaman sekarang apa next time-nya kalau misal next time-nya rock lagi itu rock apa emang nyesuaiin dengan genre yang sekarang lagi rame? Apa emang dari awal musiknya hip hop modern segala macam? Ya, karena kalau menurut dari gue ya, sekarang ini anak-anak Gen Z gitu ya, mereka bilangnya tuh kalau musik itu udah gede-gede bilangnya pop city gitu. Kita menyesuaikan aja nih kalau memang lagi genrenya pop city, ya pop city. Kalau emang di saat musiknya rock gitu. Yang penting kalau kita kan basicnya syiar. Jadi sebenarnya isi lirik itu yang mau kita sampaikan, pesan kebaikannya itu. Gitu. Tapi secara benang merah genre tuh tetap ada touch EDM-nya tetap ada gitu. Terus kan ada identitasnya vokal gue gitu kan. Ada itu juga jadi identitas rapnya Mas Udet juga jadi identitasnya Hero juga gitu yang jadi benang merahnya. Dan Maret kemarin baru ngeluarin single ya. Single ya. Apa judulnya?
No FOMO. No FOMO. Kalau saya FOMO mulu bawaannya. Ini nggak boleh, lirik ini apa nih? Bikin saya jadi nggak FOMO apa gimana nih isi lagu dari No FOMO ini? Simpelnya sih itu sih, jangan pengen ngajak orang-orang untuk jangan terlalu jangan terlalu kepengen banget menjalani kehidupan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya gitu. Setiap orang punya rezekinya masing-masing pastinya gitu. Belum tentu rezekinya dia sama dengan cocok sama rezekinya kita gitu. Maksudnya cocok dengan yang lo pengen gitu. Misalnya dia suka pedal gitu kan, sekarang lagi pedal gitu. Terus kita maksain banget pengen pedal gitu, padahal belum tentu cocok gitu. Itu bisa jadi rezekinya dia gitu, suka sama pedal dan punya duitnya juga gitu untuk olahraga pedal gitu. Kita kalau kita nggak punya rezekinya ya jangan maksa gitu. Emang bukan Main rezekinya galasin gitu. aja apa Main gitu. galasin. Iya, galasin boleh. Lama. Senangnya Gini sama aja nih, gini-gini nih. Apa sih namanya nih? Bekel. Sorry kan lama di luar. Ya sebenarnya jangan maksain juga. Kadang-kadang teman-teman juga pengen pedal, besok pegel. Nah ini collab-nya sama 10 to 5. Kenapa milih 10 to 5 untuk collab di lagu ini nih? Sebenarnya yang milik kita. Mereka yang ngajakin gitu. Kita juga kaget. Kita juga kaget. Ini serius nih. Serius gitu. Sebenarnya kalau dibilang collabnya pengen Justin Bieber ya. Tapi kita nggak kenal. Kejauhan. Saya ada kontak Justin Tiffany. Justin Tiffany. Siapa tahu ya. Sama tuh Justinnya tuh. Jadi dia yang ajak, mereka yang ngajak collab. Iya. Mereka juga mau ikut ya secara langsung berdakwah ya bersama dengan. Emang mungkin karena momennya Ramadan, terus juga mereka pengen bikin single Ramadan gitu. Cuman pengennya yang long lasting gitu, nggak cuman di Ramadan doang bisa dinyanyiinnya gitu. Makanya cari tema yang relate untuk sepanjang masa gitu. Dan emang FOMO ini kan memang lagi relate banget sama kehidupan semua orang. Gitu. Aku mau nanya ke Mas Udet nih. Dulu kan bareng Neo ya, sekarang bareng Masih Neo. Masih ada. Masih ada. Kepecah nggak sih konsentrasi atau idealismenya? Emang gue kalau sama Neo gue tipenya kayak gini, kalau sama Hiro gue kayak gini. Tetap secara ritme nge-rapnya juga sama ya, karena kan di situ ya let it flow aja yang gaya gue sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin secara konsep liriknya mungkin ya lirik yang agak beda dengan kalau gue di Neo gitu kan. Kalau Neo kan lebih sehari-hari. Yang lebih ringan, kalau Hiro ini lebih ringan tapi ada message yang untuk walaupun Neo juga udah pada berumur semua, kita udahlah ya udah mulai liriknya juga mulai ke positif gitu. Mungkin secara lyric flow aja sih kalau nge-rapnya. Kalau Bang Regi sebagai produser juga ya, pas tahu bakal collab sama 10 to 5, nyesuaiin sama 10 to 5-nya atau emang 10 to 5 lo harus ikut gua sebagai Hiro atau gimana? Nah itu untungnya ketika kita ketemu 10 to 5, kita berangkatnya sama nih gitu. Maksudnya kita seumuran, satu generasi gitu. Iya, maksudnya udahlah kita mau lebih wise lebih wise terjadi kalau mau gue mau begini udah nggak ada, udah asik aja, diasikin aja vokal, gitar gini boleh, udah pokoknya enak aja, gitu. Udah lewat gitu masa-masa ego gitu. Justru kita malah sangat berterima kasih banget sama 10 to 5. Mereka udah besar lebih duluan dari kita ya, walaupun sebenarnya kita orang-orang lama juga. Secara nama besar kita sangat beruntung, kita rezeki yang alhamdulillah bisa collab sama mereka gitu. Sebelumnya kan Hiro udah sering banyak collab sama musisi lain ya. Ada Dul juga ya. Betul. Emang milih, setuju nggak sih collab tuh sekarang jadi emang salah satu untuk lebih mewarnai musik tanah air dengan kolaborasi. Secara kolaborasi fans tuh seperti kayak ada dua fans jadi satu. Jadi banyak lebih banyak pendengarnya gitu, yang pendengarnya A bisa ke B, B pun bisa ke A gitu. Jadi lebih banyak keuntungannya lah secara bisnis ya. Secara market juga fans jadi banyak gitu. Nah ini kan sebenarnya lirik kalian kan ya syiar ya, lagu-lagu untuk sekaligus syiar ya. Kalian ketika membuat lirik ada konsultasi dulu nggak sama Pak Ustadz, Pak ini benar atau emang kayaknya ya keyakinan menurut keyakinan saya seperti ini atau gimana?
Betul, alhamdulillah sih. Ada. Di beberapa lagu ada. Jadi memang kita konsultasi dulu sama orang-orang yang ahli ilmunya. Kalau misalnya kita ngambil dari kutipan, misalnya dari hadis, ini hadisnya iya. bener nggak nih, Sahih kuat apa apa nggak nih, enggak? sahih apa nggak nih? Karena ada hadis yang palsu juga gitu. Saking palsunya malah nggak ada di tulisannya gitu. Gitu sih. Jadi kita emang sangat konsultasi sama guru-guru kita. Gitu. Kita balik lagi ke Novomo ya. Sebenarnya kalian emang dulu pernah FOMO juga ngalamin hal seperti itu? Ada lah, pasti. Orang pasti ada. Dulu zaman kita dulu kan pager gitu, kalau nggak punya pager kayaknya aduh ketinggalan banget gitu. Sekarang malah lebih banyak referensi ya, lihat Instagram, wah punya mobil iya, dia punya nih. mobil nih. Flexing, waduh. Padahal kan ingat kan, rumput tetangga tuh belum tentu lebih hijau, belum tentu itu rumput betulan. Sintetis jangan-jangan. Tapi kalian sebenarnya kan liriknya kan berbentuk untuk syiar ya. Ada nggak sih tanggung jawab? Wah, ya tanggung jawabnya seperti apa dari kalian masing-masing? Ada sih, maksudnya kayak apa ya? Kayak semacam beban atau gimana ya? Ya ada sih, cuman ya itu lebih ke jadi ngejagain diri kita juga gitu supaya reminder buat kita. Semua lagu-lagu kita tuh self reminder sebenarnya gitu, karena memang apa yang ada di lagu itu yang kita alamin juga, yang kita lagi jalanin juga gitu. Jujur ini kan kita juga sebenarnya lagi proses memperbaiki diri gitu. Kalau kata orang-orang hijrah gitu. Hijrah itu kan sebenarnya jalan aja gitu, bukannya tujuan. Masih proses ya. Lagi proses terus gitu. Jadi di dalam perjalanan ini ya reminder buat orang-orang, tapi juga sekaligus reminder buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya itu sih, kita bikin karya emang sekalian buat ngejagain diri kita sendiri gitu. Sebagai pengingat aja ya. Iya, pengingat gitu. Next ada project apa untuk Hero Mungkin ini? Kita mau collab. Suara saya kayak gini. Saya maaf ya, saya nggak bisa nge-rap saya. Kalau ngerepotin bisa. Apa nih next nih, mau collab sama siapa? Udah ada inceran atau udah diincer orang malah nih? Pokoknya siapapun yang mau collab sama Hero kita terbuka kok. Ya, oke. Ada sih membidik beberapa nama-nama besar ya kita. Cuman memang sekarang kalau dibuka sekarang. Cuman memang sekarang lagi ya ngencengin si Novomo ini sih. WhatsApp saya siapa ya? Kalau sama kan udah banyak ya musisi religi ya dari dulu udah siapa, dari senada segala macam. Ada niat collab sama mereka atau gimana? Apa itu yang rahasianya? Pernah ya? Pernah sama Mas Agus itu ya? Pernah, Mas Agus Agus sama Agus, salah satu pendirinya Senada. Bahkan kita sudah sempat dikontak sama Ustadz Diri Sulaiman. Cuman waktunya nggak ketemu. Waktu dalam arti sebelumnya. Waktu yang ini bukan. Bukan yang ini ya. Beliau juga sibuk masih dakwah. Belum sempat ketemu aja waktunya. Sama beliau udah diajakin kolaps gitu. Pokoknya sukses terus ya buat Hero nih. Apalagi lagunya Novomo. Penasaran nggak? Kita langsung aja dengerin nih. Kembali lagi di Midnight Live. Ada informasi nih. Informasi terakhir. Di kota Chichihualco, negara bagian Guerrero, Meksiko, ada tradisi pembuatan bola sepak yang sudah bertahan lebih dari 6 dekade. Meski sempat berjaya di Liga Utama dan ajang internasional, para pengrajin lokal ini harus berjuang di tengah gempuran produk bola made in China. Nggak HP, nggak bola, nggak kaos, semua aja made in China nih. Cuma penonton aja nih, made in Kedoya. Informasi ini sekaligus menutup Midnight Live malam ini. Terima kasih Aumania di rumah, terima kasih Auman di studio, terima kasih kerabat kerja semua. Udahlah, udah nggak sempat nih. Sampai jumpa lagi besok bersama saya Otong Budi. Bye-bye. Di sebuah bengkel kerja sederhana di kota Chichihualco, deru mesin dan tangan-tangan terampil para pekerja tak pernah berhenti. Mereka memotong kulit sintetis menjadi bentuk heksagonal, melukis panel hingga merakitnya menjadi bola sepak berkualitas.
Tradisi ini bermula pada tahun 1963, ketika teknik jahit tangan masuk ke wilayah ini sebagai alternatif ekonomi bagi warga yang sebelumnya hanya bergantung pada sektor pertanian. Adalah Zeferino Alarcon Adame, sang pionir yang membuat bola dari kulit sapi hingga sempat digunakan dalam kompetisi divisi utama dan Pan America Games tahun 1975. La fecha de iniciación del balón fue en 1963. Pues por medio de un hermano mío que se llama Ramiro, él trajo el balón aquí a coser. De ahí nace el balón, la costura del balón de aquí, porque pues lo que se hacía antes aquí, pues se mantenía la gente pues nada más del campo. Seiring berjalannya waktu, bahan baku pun bertransformasi. Kelangkaan kulit asli memaksa para pengrajin beralih menggunakan material sintetis demi menjaga produksi tetap berjalan. Namun saat ini industri kebanggaan Cici Hualco ini sedang tidak baik-baik saja. Pada masa jayanya, merek lokal seperti Kicker Pro mampu memproduksi lebih dari 50.000 bola per bulan dari 70 bengkel kerja. Kini angka produksi terjun bebas hingga 70%. Penyebab utamanya adalah banjirnya produk bola buatan pabrikan China yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Kini para pengrajin berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat kembali membangkitkan gairah industri bola tangan mereka. Metro TV